Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bertemu lagi dengan saya Siti Nuridayanti Rahman dengan NIM 19032110086. Saya adalah mahasiswi aktif Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit mengulas mengenai review artikel mengenai analisis SPP. So, buat kalian tune in your handphone karena pembahasan ini sangat menarik dan insya Allah bisa menambah wawasan kalian. Oke? Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih masuk ke pembahasan ya. Nah, di sini kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu jurnal 1 dan yang kedua itu adalah jurnal pembanding namanya, supaya kita lebih mengingat dan lebih memahami makna ataupun review artikel antara jurnal 1 dan jurnal pembanding. Nah, untuk yang jurnal pertamanya ini saya mengambil judul mengenai analisis sistem pemasaran komoditi bawang merah yang dengan pendekatan SCP, yaitu Market Structure, Market Conduct, and Market Performance yang terjadi di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, sedangkan untuk yang jurnal pembanding yaitu dengan judul Pendekatan SCP pada Pengukuran Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini sebenarnya permasalahannya sama-sama mengenai saluran pemasaran. Nah, di sini tuh untuk yang komoditas bawang merah itu permasalahannya mengenai pola tanam yang bersifat musiman, kemudian perubahan harga yang sangat cepat, dan yang ketiga yaitu sifat bawang merah yang cepat busuk, dan yang terakhir yaitu produk dipasarkan dalam bentuk primer. Benar-benar masalah yang sangat kompleks sehingga harus benar-benar kita gali. Nah, untuk selanjutnya saya akan lebih masuk ke dalam mengenai dua jurnal ini, antara jurnal 1 dan jurnal pembanding. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, alangkah lebih baiknya kita memahami dari isi satu persatu dari jurnal yang akan kita review. Nah, untuk yang jurnal pertamanya ini, untuk lokasi penelitiannya berada di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu mulai dari Januari hingga Maret 2018. Nah, untuk cara penentuan sampel ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama penentuan sampel petani. Nah, untuk penentuan sampel petani ini dilakukan dengan metode acak sederhana. Dan untuk penentuan sampel dengan lembaga terkait atau lembaga pemasaran itu menggunakan metode snowball sampling, yaitu menelusuri seluruh lembaga yang terlibat dalam penelitian. Nah, untuk yang snowball sampling ini kita mengingat waktu di statistika, jadi kalau kita bermain bola salju itu kan dari kecil menuju lebih besar. Nah, itu juga yang diterapkan pada pengambilan sampel pada lembaga pemasaran ataupun lembaga terkait. Nah, untuk jurnal pembanding di sini untuk lokasinya itu berbeda dengan jurnal yang pertama. Untuk yang jurnal pembanding ini dilakukan di Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegal, Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk jumlah sampel dari petani itu sebanyak 50. Dan dari 50 ini itu juga menggunakan metode pengambilan secara acak sederhana. Dan untuk yang pengambilan sampel pedagang itu juga menggunakan metode bola salju. Jadi untuk yang metode pengambilan sampelnya ini antara jurnal 1 dengan jurnal pembanding itu sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan lebih ke pembahasan ataupun hasil dan pembahasan dari jurnal 1 dan jurnal pembanding. Nah, untuk saat ini saya akan lebih menekankan pada analisis SCP-nya, yaitu mulai dari struktur pasar atau market structure, terus dari market conduct and market performance. Jadi ketiganya ini adalah komponen penting dari analisis SCP. Nah, yang pertama kita akan mengulas mengenai dari struktur pasar terlebih dahulu. Nah, yang struktur pasar ini kita lebih ke jurnal yang pertama dulu ya. Yang jurnal pertama ini yang dilakukan di Sulawesi Barat. Nah, untuk yang di jurnal pertamanya ini kita mengenal terdapat 4 saluran pemasaran yang dilakukan oleh petani dari petani bawang merah untuk bisa sampai ke konsumen akhir.
Nah, dari 4 saluran ini, yang pertama yaitu saluran pertama itu dilakukan oleh dari petani, kemudian ke agroindustri. Nah, untuk yang agroindustri ini dilakukan kepada UMKM Bina Sejahtera. Dan untuk selanjutnya yaitu dari UMKM tersebut langsung masuk ke konsumen lokal dari bawang merah goreng. Nah, untuk yang kedua yaitu saluran yang kedua dari petani, kemudian kepada pedagang pengumpul, kemudian kepada pedagang pengecer lokal, dan yang terakhir yaitu konsumen lokal dari bawang merah itu sendiri. Nah, kemudian dari saluran yang ketiga ini yaitu dari petani, kemudian pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang pengecer dari luar daerah tersebut, dari luar daerah Sulawesi Barat. Nah, untuk yang terakhir yaitu saluran yang keempat itu dilaksanakan petani, kemudian pedagang pengumpul, kemudian pedagang besar tetapi yang berada di luar daerah. Jadi beda antara saluran yang ketiga dengan saluran yang keempat. Kalau saluran ketiga itu yang terakhirnya itu ke pengecer kecil luar daerah, tapi untuk yang saluran keempat itu pedagang besar luar daerah. Seperti itu. Nah, dari keempat saluran tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan pasar yang ada di Sulawesi Barat ini tidak persaingan sempurna, tetapi lebih ke oligopsoni. Berdasarkan ciri-cirinya bahwa sistem pemasaran bawang merah yang dijual adalah bahan mentah, harga cenderung stabil, dan penjual lebih dapat berpindah ke pembeli yang lainnya. Nah, itu dari struktur pasar atau market structure dari jurnal pertama. Next, kita akan membahas mengenai market structure atau struktur pasar dari jurnal pembanding. Nah, yang jurnal pembanding ini dilakukan di lokasinya yaitu Probolinggo. Nah, bedanya dengan yang jurnal pertama, kalau jurnal pertama itu hanya 4 saluran pemasaran, tetapi yang ada di Probolinggo ini untuk komoditas bawang merahnya memiliki 8 saluran sekaligus. Nah, penasaran? Kita langsung simak saja. Nah, untuk yang pertama yaitu dari petani kepada pedagang, kemudian kepada penebas, kemudian kepada pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu konsumen lokal. Konsumen lokal yang ada di sekitar Probolinggo. Nah, untuk yang saluran pemasaran yang kedua itu dari petani, kemudian ke pedagang penebas, kemudian ke pedagang luar daerah dan konsumen luar daerah. Dan untuk yang ketiga yaitu dari petani, kemudian kepada pedagang pengumpul, kemudian kepada industri rumah tangga, dan yang terakhir yaitu kepada konsumen lokal. Nah, untuk yang saluran pemasaran yang keempat itu dari petani, kemudian pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu konsumen lokal yang ada di daerah Probolinggo. Kemudian saluran pemasaran yang kelima yaitu dari petani, kemudian pedagang luar daerah, dan yang terakhir yaitu konsumen luar daerah. Nah, untuk yang bukan yang terakhir ya, karena ini ada 8 saluran pemasaran, dan yang keenam itu ada dari petani, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu kepada konsumen lokal. Nah, untuk yang ketujuh itu dari petani, pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu konsumen lokal. Dan yang kedelapan yaitu dari petani, industri rumah tangga, dan konsumen lokal. Dan itulah 8 saluran pemasaran yang terjadi pada komoditas bawang merah yang ada di Probolinggo, di daerah Probolinggo. Nah, pada hasil analisis tersebut dengan pendekatan rasio konsentrasi mengarah pada pasar oligopsoni dengan konsentrasi yang tinggi. Karena di sini jelas terlihat bahwa ada 4 pedagang yang memiliki nilai KR. Nilai KR ini biasanya kalau dalam struktur pasar itu diambil untuk memenuhi nilai dari market share yang sebelumnya oleh Bu Nurti, dosen pengembu TPA, udah dijelasin cara-caranya. Nah, memiliki nilai KR lebih besar dari 40%, sehingga pasar ini dikatakan sebagai pasar yang oligopsoni.
Nah, kemudian analisis IH itu menunjukkan bahwa 0,13%, artinya bahwa struktur pasar ini itu bersifat persaingan sempurna. Dan hasil CR4 itu juga menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,46 yang menunjukkan bahwa pasar tersebut bersifat oligopolistik. Dan analisis market share itu menunjukkan bahwa tidak ada pedagang yang menguasai pasar lebih dari 40%, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi mengenai dari KR. Kemudian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar ini itu dapat bergerak pada kuantum oligopsoni dan dapat mendekati dari pasar persaingan sempurna. Nah, itu bedanya antara jurnal yang pertama dan juga jurnal yang pembanding. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai struktur pasar, kita akan berlanjut kepada perilaku pasar atau yang lebih dikenal dengan market conduct. Tapi di sini market conduct kita akan lebih membahas ke jurnal pertama terlebih dahulu, baru selanjutnya kita akan membahas dari jurnal pembanding. Nah, untuk jurnal yang satu ini, bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para petani komoditas bawang merah yang bertempat di Kecamatan Barungga 2, Kecamatan Banjar Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, ini dilakukan secara individu. Nah, kenapa dilakukan secara individu? Karena para petani itu merasa lebih nyaman untuk bisa mempromosikan face to face. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi promosinya itu dilakukan secara individu. Nah, dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan para petani yang ada di Sulawesi Barat, dapat disimpulkan bahwa perilaku pasar yang ada di daerah Sulawesi Barat itu dalam keadaan yang baik. Nah, kita beralih pada jurnal pembanding atau jurnal yang berlokasi di daerah Probolinggo. Serupa sebenarnya antara jurnal pertama dan jurnal pembanding, karena di sini sama-sama untuk perilaku pasar itu lebih mengandalkan kepada individu. Nah, untuk yang perilaku pasar yang ada di daerah Probolinggo, ini analisis market conduct-nya menunjukkan bahwa penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation. Tidak dijumpai dalam daerah tersebut itu tidak dijumpai lembaga pemasaran ataupun lembaga terkait dalam penentuan harga dari komoditas bawang merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa para petani bawang merah ini lebih enak ataupun lebih merasa comfortable ketika mereka itu antara individu yang satu dengan individu yang satunya lagi, karena di situ lebih lebih plong untuk bisa menentukan sebuah harga seperti itu. Jadi antara jurnal 1 dan jurnal pembanding sama-sama untuk perilaku pasarnya itu secara individual. Nah, tadi karena kita sudah membahas mengenai struktur pasar dan perilaku pasar, dan yang terakhir dalam analisis SCP ini kita juga akan lebih membahas tentang market performance atau penampilan pasar. Nah, di penampilan pasar ini kita juga akan membandingkan antara jurnal yang pertama dan juga jurnal pembanding. Nah, untuk yang jurnal pertama yang berlokasi di Sulawesi Barat ini, pada penampilan pasarnya menyajikan bahwa hasil ekonomi dari struktur dan perilaku, khususnya hubungan antara distribusi margin dan biaya produksi dari pelayanan pemasaran. Jadi lebih ke bagaimana cara kita, dari konsumen itu seperti melakukan pelayanan dari pihak yang membeli seperti itu. Nah, penampilan pasar menunjukkan bahwa margin pemasaran tertinggi itu terdapat pada saluran 1 sebesar 14.500, sedangkan untuk yang farmer share itu yang tertinggi pada saluran pemasaran yang ketiga, yaitu sebesar 63%. Dan tidak adanya konflik antara lembaga dengan melihat petani yang beranggapan puas itu sebesar 52,5% dan cukup yaitu sebesar 47,5%. Sistem pemasaran yang ada di Sulawesi Barat ini menunjukkan efisien dengan nilai pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 4%, kemudian saluran pemasaran 2 yaitu 0%,
saluran pemasaran 3 yaitu sebesar 4,8%, dan untuk saluran yang terakhir, saluran keempat, yaitu menunjukkan sebesar 0%. Itulah market performance atau penampilan pasar dari pasar komoditas bawang merah yang ada di Sulawesi Barat. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah mengetahui informasi dari jurnal yang pertama, kemudian kita bandingkan dengan jurnal pembanding. Nah, untuk penampilan pasar atau market performance yang ada di jurnal pembanding itu menunjukkan bahwa analisis market performance menunjukkan bahwa biaya pemasaran margin dan keuntungan antar jenis pedagang dan saluran pemasaran itu sangat bervariasi. Mengingat karena yang ada di jurnal pembanding ini saluran pemasarannya lebih banyak dibandingkan dengan jurnal yang pertama. Untuk jurnal pembanding ini saluran pemasarannya mencapai 8. Kemudian share harga juga menunjukkan bagian harga yang diterima petani pun itu cukup tinggi. Share biaya menunjukkan proporsi biaya yang dikeluarkan pedagang berkisar sebesar 10-40%. Proporsi keuntungan yang dapat diterima oleh para petani yaitu sebesar 20-40% dari harga beli oleh konsumen. Nah, itulah penampilan dari market performance atau ataupun dengan penampilan pasar dari jurnal yang pertama dan jurnal yang pembanding. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai review artikel baik dari jurnal 1 dengan jurnal pembanding. Semoga informasi mengenai analisis SCP dapat menambah pemahaman kalian, pemahaman teman-teman ataupun siapapun yang menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik kata ataupun tutur kata yang telah saya sampaikan selama perjalanan video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.